Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah di Masjid Agung Kota Tasikmalaya dalam kegiatan kajian Tasik Cinta Al-Quran. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini jamaah katajik diisi dari rumah tahfidz Al-Hufadz. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di siang hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita mudah-mudahan termasuk umatnya senantiasa istiqomah mengikuti langkah jejak ajarannya sampai yaumul qiyamah. Amin. Hadratul kiram, para alimil ulama, para ustadzah, para hafidh yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus sahabat karim, pimpinan pengasuh rumah tahfidz Al-Hufadz Al-Ustadz Kuncoro Panca MPD, dan seluruh para pengurus, para tutor, para pembina, wali santri, dan semua jemaah yang saat ini hadir yang saya hormati. Semoga berkumpulnya kita ini dijadikan kita sebagai ahlul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya dikasih waktu 30 menit kurang lebih dengan materi atau tema hilangnya keberkahan, kebarokahan ilmu dari seorang anak. Sebetulnya saya ingin menyampaikan pertama, keutamaan menuntut ilmu. Yang kedua, adab menuntut ilmu. Yang ketiga, keutamaan menuntut ilmu dengan adab. Dan yang keempat, sulitnya mendapatkan ilmu dan hilangnya kebarokahan ilmu. Tapi waktu yang begitu singkat, hanya 30 menit ke depan, mudah-mudahan pembahasan ini bisa kita selesaikan. Saya akan membahas 2 poin saja.
nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, manfaat menuntut ilmu dengan adab. Ketika kita mau menuntut ilmu, maka sesungguhnya awali dengan memahami adab menuntut ilmu. Pahami dulu adab sebelum memahami atau mempelajari ilmu. Lalu apa manfaat menuntut ilmu dengan adab? Ada 2 keutamaan menuntut ilmu dengan adab. Yang pertama, ketika kita menuntut ilmu dengan adab, maka yang pertama kita akan mudah memahami dan mendapatkan ilmu. Sekali lagi, yang pertama, kalau kita menuntut ilmu dengan adab, maka yang pertama kita akan mudah mendapatkan ilmu dan memahami ilmu. Halo anak-anak, ulangi, yang pertama apa? Nah, ini tidak beradab. Mau mudah mendapatkan ilmu? Mau mudah memahami ilmu? Maka harus beradab, harus beretika, harus sopan, harus serius ketika menuntut ilmu. Ulangi, kalau kita menuntut ilmu dengan adab, maka yang pertama akan mudah memahami ilmu dan mendapatkan ilmu. Ulangi, akan mudah mendapatkan ilmu dan memahami ilmu. Kita lihat Al-Quran, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu adalah surah kedua setelah surah Al-Fatihah, juz ketiga, halaman 282, ayat terakhir sebelah kanan paling bawah. Apa kalimatnya? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah akan menanamkan ilmu dan pemahaman kepada kita andai kata kita beradab kepada Allah. Adab kepada Allah itu hanya dengan bertakwa. Anak-anakku sekalian, kalau kita ingin mudah memahami dan mendapatkan ilmu, maka yang paling penting pertama kita harus beradab dulu kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kata Allah, kita tidak boleh bermaksiat, tinggalkan maksiat. Kita harus makan minum yang halal, makan minum yang halal. Orang tua ketika ingin punya anak yang soleh dan soleha, maka berikanlah nafkahi anak-anak kita dengan harta yang halal. Wattaqullah, bertakwa dulu kita kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah sendiri yang akan menanamkan ilmu pemahaman kepada kita andai kata kita sudah beradab kepada Allah. Adab kepada Allah yaitu dengan bertakwa. Pertama, sekali lagi, andai kata kita beradab kepada Allah dalam menuntut ilmu yaitu disertai dengan bertakwa, maka yang pertama kita akan memahami, akan mendapatkan ilmu. Yang kedua, hikmah kita beradab dalam menuntut ilmu. Yang kedua adalah mudahnya kita mengamalkan ilmu. Yang kedua apa? Mudahnya kita mengamalkan ilmu. Punten Bapak Ibu sekalian, seringkah kita menghadiri pengajian, seringkah kita menghadiri kajian, di dalamnya menerangkan, menjelaskan tentang tahajud. Berapa kali kita mendengar tentang ayat tahajud? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Berapa kali kita mendengarkan Ustaz menerangkan tentang keutamaan tahajud? Apakah setiap hari kita bertahajud? Berapa kali kita mendengarkan kajian Ustaz, mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah, keutamaan tentang salat duha? Pertanyaannya, apakah pagi tadi kita salat duha? Berapa rakaatkah kita salat tahajud pagi tadi? Subuh tadi? Berapa rakaatkah kita salat duha tadi pagi? Kita seringkah mendengarkan keutamaan sedekah? Sedekah nolak balai, pahala sedekah 10 kali lipat, pahala sedekah 700 kali lipat. Pertanyaannya, sudahkah hari ini Anda bersedekah? Halo? Sudahkah hari ini bersedekah? Berapa rakaat tadi tahajud, Bu? Halo? Kalau disapa halo jawabannya hai. Halo? Ibu berapa rakaat tahajud? 11. Alhamdulillah. Paling dia sebar rakaat. Halo ikhwan, bapak-bapak, santri, santriwan. Berapa rakaat tadi pagi salat duha? Ada apa ini? Setiap kajian mendengarkan ayat tentang tahajud, hadis dan keutamaan duha, hadis dan keutamaan sedekah. Tapi pertanyaannya, berapakah hari ini kita bersedekah? Bahkan setiap ustaz, setiap pembalik, setiap kajian, mungkin di pesantren Al-Quran, setiap hari ustaz menerangkan tentang keutamaan menghafal Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Satu huruf Allah bayar 10 kebaikan. Pertanyaannya, ibu bapak yang hadir saat ini, yang katanya punya cita-cita ingin anaknya hafal Quran. Pertanyaannya, bapak ibu sekalian, berapa juzkah pagi hari ini membaca Al-Quran? Halo, bapak ibu ingin punya anak hafid Quran? Seringkah mendengar keutamaan tentang keutamaan menghafal Quran? Ketua Forum Hufatil Quran tadi menyampaikan bahwa barang siapa yang bersahabat dengan Al-Quran, maka nanti di yaumul kiamah akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Pertanyaannya, berapa juzkah hari ini yang bapak ibu sekalian baca Al-Quran? Halo, berapa juz, Bu? 2 lembar. Alhamdulillah. Bapak-bapak, adakah yang hari ini sudah khatam 1 juz? Saya kasih hadiah umroh. Ada nggak? Pagi ini, hari ini 1 juz ada nggak? Kenapa saya berani ngasih hadiah umroh? Yakin malah. Halo? Oh, ini ibu-ibunya? Oh, bapak-bapak ya. Jadi setiap hari kita mendengarkan dalil, hadis, tausiah. Bahkan sekarang ilmu ini sangat mudah untuk kita dapatkan. Tapi mungkin bisa hilang keberkahan ilmu karena sangat mudah mendapatkan ilmu. Kalau dulu para ulama kita, ulama salaf zaman dulu, punten, ulama dahulu ini ada ulama yang intelektual, ada ulama intelektual, ada ulama yang berintelektual, artinya dia beliau di sisi lain paham ilmu agama, begitupun paham ilmu umum. Ada juga orang yang paham ilmu umum, keahliannya ilmu umum, tapi ilmu agama pun paham. Ada juga keahliannya di bidang agama, tapi ilmu umumnya pun tidak ketinggalan. Ulama-ulama zaman dulu betul-betul beragama dan intelektualnya sangat luar biasa. Ini karena beradab. Ini sedang membahas adab, ngajinya pun sampai lempar-lempar kopiah. Halo, hey, apa perlu saya sambil jalan? Biasanya kalau saya sambil jalan bisa diam biasanya.
Karena saya akan langsung lihat dan disuruh ke depan siapa yang nakal lagi ngaji. Langsung suruh ke depan, nanti bacakan 5 juz. Ya, yang kelihatan gerak-gerakannya, toel kiri kanan, langsung suruh ke depan. Langsung dites hafalannya di depan semua. Siap? Hadirin jamaah sekalian, jadi yang pertama ulangi, kalau kita menuntut ilmu dengan adab, maka kita akan mudah memahami dan mendapatkan ilmu. Yang kedua, akan mudah mengamalkan ilmu. Tapi ternyata kita ilmu dapat setiap hari, kita mendengarkan tausiah mendapatkan ilmu, tapi ternyata dalam kenyataannya kita sulit untuk mengamalkan ilmu. Punten, kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW, kita ambil satu saja contoh, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijamin surganya. Punten, Abu Bakar Siddiq dijamin surganya, hidup bersama Rasulullah, mati wafat pun meninggal pun bergandengan makam Rasulullah dengan makamnya siapa? Abu Bakar. Hidup bersama Rasulullah, matinya pun makamnya pun bergandengan dengan Rasulullah. Bahkan Abu Bakar sebagai mertuanya Rasulullah, karena anaknya ditinggal oleh Rasulullah. Surganya sudah dijamin, tapi amal ibadahnya tidak kalah dengan orang lain. Surganya sudah dijamin, hidupnya bersama Rasulullah, wafatnya makamnya pun bergandengan dengan Rasulullah, tapi tidak kalah ibadahnya dengan orang lain. Saat dikumpulkan para sahabat oleh Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, siapakah di antara sahabat saat ini yang sudah mengutamakan dan tidak pernah meninggalkan berjamaah? Semua angkat tangan. Semua sahabat tidak meninggalkan berjamaah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara sahabatku, di antara kalian yang hari ini sudah bersedekah? Banyak yang mengangkat tangan, tapi ada juga yang menurunkan tangannya, karena tidak semua bersedekah. Angkat tangan di antara sahabat yang saat ini hadir, yang pagi tadi tahajud. Semua ada yang mengangkat tangan dan ada yang menurunkan. Tapi Abu Bakar 3 pertanyaan itu masih mengangkat tangan. Siapa yang pagi tadi, yang hari ini sudah menengok orang yang sakit? Masih ada yang angkat tangan dan ada yang turun. Tapi Abu Bakar tidak pernah turun tangannya. Siapa lagi? Siapa yang hari ini ada yang meninggal dunia lalu sudah mengantarkan jenazahnya ke makam? Abu Bakar masih angkat. Artinya apa? Semua amalan-amalan yang ditanyakan oleh Rasulullah, Abu Bakar tidak pernah turun tangannya. Padahal Abu Bakar sudah dijamin surganya, hidupnya bersama Rasulullah, wafatnya bergandengan dengan Rasulullah, di surganya bersama Rasulullah. Tapi amal ibadahnya tidak pernah kalah dengan orang lain. Pertanyaannya, siapa yang saat ini hadir yang pernah hidup bersama Rasulullah? Halo? Adakah ayat yang turun kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah dijamin Bapak Ibu sekalian ahli surga? Angkat tangan. Adakah yang sudah dijamin nanti di surga bersama Rasulullah? Angkat tangan. Siapa yang saat ini hadir cita-cita ingin masuk surga? Angkat tangan. Masya Allah. Cita-cita hayang kana surga, tahajud, jarang berjamaah, jarang baca Quran, jarang sodakoh. Masya Allah. Cita-cita hayang asup surga pir. Siapa Anda? Halo. Ini waktu tinggal 5 menit lagi. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ada apa dengan ilmu kita? Kita banyak ilmu yang kita pahami, yang kita terima, tapi kenyataannya pengamalan yang kurang. Ada apa ya? Nah, bisa jadi hilang kebarokahan ini. Kenapa hilang kebarokahan ilmu? Satu, kurangnya adab anak kepada guru.
dan orang tua. Ulangi. Karena hilangnya adab anak kepada guru dan orang tua. Dan yang kedua, kenapa hilang ilmu dan keberkahannya? Karena yang kedua, andai kata anak kita menuntut ilmu, hafalannya sudah 5 juz, 10 juz, bahkan luar biasa al-Quran, sudah menolorkan 30 juz, tapi mohon maaf, andai kata masih belum mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, akhlaknya masih jauh. Bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, khuluquhul Quran, bisa jadi ada dosa orang tua terhadap guru. Hilangnya adab orang tua kepada guru bisa diakibatkan hilang keberkahan anak ilmu dari anak-anak kita. Ulangi. Kenapa kita sulit mengamalkan ilmu dan mendapatkan ilmu? Karena hilang kebarokahan ilmu. Kenapa hilang kebarokahan ilmu? Satu, karena hilangnya adab anak, adab murid kepada guru dan kepada orang tua. Juga hilangnya adab orang tua kepada guru. Punten, lihat suatu kisah. Hilangnya ilmu murid karena dosa kepada guru. Suatu ketika ada salah satu santri di Yaman, pesantren Tarim di Yaman, pesantren Syekh Abdullah bin Umar. Sebutlah salah satu santri namanya si Fulan. Luar biasa. Pesantren itu spesifiknya adalah kajian tentang ilmu fikih. Sudah 13 tahun si Fulan mondok di pesantren Tarim Yaman. Tapi karena kecerdasannya, sehingga setan menggoda si Fulan itu. Padahal si Fulan itu dibanggakan gurunya, dibanggakan teman-temannya. Karena bisa jadi ada teman-teman yang tidak tahu ilmu itu ditanyakan ke si Fulan ini, bisa menjawab. 13 tahun si santri itu mondok di Tarim Yaman, pesantren Syekh Abdullah bin Umar. Tapi setan menggoda santri si Fulan itu. Apa menggodanya? Muncullah rasa sifat sombong karena paling cerdas, paling berilmu, bahkan berani kepada guru memanggil nama guru dengan panggilan namanya. Ya Abdullah, tanpa memanggil Syekh, tanpa ada panggilan Ustaz, tanpa ada panggilan Kiai, tanpa ada panggilan Bapak, panggil langsung namanya. Hati-hati, kalau kita berani manggil nama guru dengan nama langsung, tunggu kehancuran ilmu dan kehancuran hati kita, kehancuran rezekinya akan dipersulit oleh Allah sampai wafat. Karena suruh adab. Ringkas cerita, si Fulan suatu ketika ada panggilan dakwah diundang ke satu kota. Satu kota itu mengundang si Fulan ini karena kecerdasan seorang santri, dipanggil. Tapi santri ini keluar dari pesantren tanpa izin guru. Suatu ketika Syekh Abdullah ngajar seperti ini, biasanya si Fulan itu ada di depan. Tapi pas saat itu mau ngaji si Fulan tidak ada. Ditanyakan oleh Syekh Abdullah, kemana si Fulan gak ngaji? Biasanya ada di depan. Wahai Syekh, tidak tahu kami entah kemana. Tapi dengar-dengar ada undangan. Gurunya tidak tahu bahwa santrinya ada undangan dan keluar pesantren tanpa izin guru. Apa yang terjadi? Si Fulan itu berangkatlah ke undangan. Dan di undangan itu sudah tahu, tersebar, sudah viral, sudah viral, flyer tersebar. Jika Al-Hufat yang belajar arti ayat 5 buka 10. Tersebar flyer-flyer bahwa hari ini ada kajian oleh santri dari Tarim Yaman yang cerdas, ahli fikih, semua jamaahnya penuh. Tapi apa yang terjadi? Naik mimbar, baca salam, baca hamdalah, baca salawat, amma ba'du, lalu dia mau menerangkan satu ayat dan membacalah satu ayat itu. Ketika mau menjelaskan tafsir ayatnya,
menyampaikan kandungan ayatnya, seketika bagaikan kayu berdiri, tidak bisa mengucapkan apa-apa. Jamaah pada melihat, si fulan pun santri melihat kepada jamaah. Dia sampai tidak bisa apapun yang dia ucapkan, tidak ada satupun dalam otaknya untuk menyampaikan penjelasan ayat tersebut. Hilang ilmu seketika karena suhul adab kepada guru. Coba anak-anak kita, kepala putra putri kurang sadayana, seringkah anak kita tidak masuk ngaji dan orang tua tidak izin kepada gurunya? Hati-hati. Kalau anak kita tidak ngaji, sakit, izin selalu bilang kepada tutor atau gurunya. Hati-hati, bisa hilang keberkahan ilmu anak kita gara-gara tidak masuk atau tidak ngaji dan tanpa izin guru. Itu suka bingungkan kalau jadi guru. Apakah berangkat dari rumahnya tapi tidak sampai, atau sakit atau apa? Ini mesti ada komunikasi antara guru dengan tutor, antara orang tua dengan guru atau tutor. Lihat santri yang tadi, hilang ilmu karena suruh adab kepada guru, sombong, merasa paling pintar dan melebihi ilmunya ketimbang gurunya, dan keluar dari pesantren tanpa izin guru. Apa kata gurunya? Syekh, biarkan dia berangkat ke sana untuk mengisi undangan pengajian, tapi ilmunya tetap ada di pesantren. Hati-hati, jangan sesekali merubah hati guru yang tadinya ridho kepada kita, akhirnya jadi murka gara-gara kita suruh adab kepada dia. Begitupun anak-anakku sekalian, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita harus menghormati, menghargai, memuliakan orang tua kita. Ingat, 9 tahun kita 9 bulan kita dikandung oleh orang tua kita, oleh ibu kandung kita, dilahirkan setengah mati melahirkan kita. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Bisa jadi kita sulit menghafal Quran karena kita dosa kepada guru dan orang tua. Satu lagi, ada yang kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Halo? Ada yang pernah dengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dulu terkenal di zamannya adalah mempunyai santri yang begitu banyak. Suatu ketika, kalau di pesantren itu biasa Pak, saya di zaman pesantren, kalau kiai ajengan nguruk ngaji bawa kopi, ada sisa setengah gelas, parput, ingin menghabiskan sisa air kopi karena mengambil apa? Biasa di pesantren ada keyakinan kebarokahan ajengan. Parput sisa cai kopi atau cai minum kiai ajengan. Tidak ada rasa takut corona kiai. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani itu senangnya makan daging. Senang makan daging dan yang lainnya. Ada salah satu orang yang ingin memfitnah Syekh Abdul Qadir Jailani. Noong tina jahela. Melihat makannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sedang makan Syekh Abdul Qadir Jailani dilihat oleh seseorang yang ingin memfitnah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani makannya tidak dihabiskan. Setiap makan tidak dihabiskan. Dagingnya tidak dihabiskan, nasi dan yang tidak dihabiskan. Apa? Sengaja Syekh Abdul Qadir Jailani tidak dihabiskan agar dimakan oleh santrinya. Tapi apa tanggapan orang yang melihat di luar? Oh, ternyata santri-santrinya dibagaikan kucing, dikasih makan sisa gurunya. Disampaikanlah kepada salah satu orang tua santri. Kata seseorang yang melihat makannya Syekh Abdul Qadir Jailani, "Bapak, betulkah anak Bapak ngaji di Syekh Abdul Qadir Jailani?" "Betul, anak saya ngaji di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." "Lalu apa?" "Tahukah engkau Bapak, anakku di pesantren bagaikan kucing, dikasih makan sisa kiainya, sisa Syekh Abdul Qadir Jailani." Seketika itu orang tua santri yang dihasut oleh orang yang tadi melihat makannya langsung datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata bapak itu? "Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya saya menitipkan anakku kepada Syekh agar anak saya
jadi ulama, jadi orang alim, jadi orang yang berilmu, tapi kenyataannya anak saya dijadikan pembantu, bahkan dijadikan kayak sebagai kucing, dikasih makan sisa makan saya. Lalu apa kata saya? Kalau begitu silakan ambil anakmu. Diambillah anaknya yang sedang ngaji itu oleh bapaknya. Di perjalanan, bapak itu nanya beberapa pertanyaan tentang syariat Islam kepada anaknya. Tapi hebatnya, anak itu menjawab dengan benar 100% pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh bapaknya. Kaget bapaknya. Ternyata anak saya cerdas. Ternyata anak saya hafal Quran. Ternyata anak saya hafal kitab ini. Sudah di perjalanan di tengah-tengah menuju pulang, balik lagi ke Syekh. Wahai Syekh, terima lagi anak saya untuk menuntut ilmu di Syekh. Karena ternyata anak saya luar biasa. Saya kasih pertanyaan-pertanyaan semuanya bisa menjawab. Berarti anak saya tidak dijadikan pembantu dan tidak dijadikan sebagai kucing. Ternyata berkah anak saya bisa mendapatkan ilmu. Luar biasa ilmu anak saya. Tapi apa kata saya? Mohon maaf, bukannya saya tidak mau menerima anakmu kembali mondok di saya, tapi Allah sudah menutup hatinya karena suul adab kepada guru. Orang tua suul adab kepada guru, cilaka anaknya tidak akan mendapatkan berkahnya ilmu. Hati-hati. Jadi dua, kenapa kita sulit mendapatkan ilmu dan hilang kebarokahan ilmu? Yang pertama, karena hilang adab murid kepada guru dan kepada orang, dan hilangnya adab orang tua kepada. Kalau bapak ibu sekalian dan anak-anakku yang sedang mondok suul adab kepada guru, hati-hati, bisa hilang kebarokahannya. Hadirin jamaah sekalian, cekap sudah jam 2 lebih. Sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka pahami dulu adab menuntut ilmu. Beretika. Salah satu contoh adab menuntut ilmu. 1, niatnya luruskan. 2, sedang belajar seperti ini duduk yang rapi. Tidak boleh tangannya pegang ini, apalagi ada yang sambil nyoba HP. Hati-hati. Tidak boleh menuntut ilmu sambil tiduran. Tidak boleh. Jadi fokus mata melihat ke depan, ke gurunya, telinga fokus mendengarkan. Kalau ada sesuatu ilmu yang mesti kita tulis. Tulis apa yang kita dengar dan baca apa yang kita tulis. Itu ahli ilmu. Ulangi. Tulis apa yang kita dengar dan baca apa yang kita tulis. Saya selama SD kitab Tijan lah salah satunya. Ingat, usia SD kelas 2, kelas 3 zaman dulu sudah ngaji kitab kuning. Kelas 2, kelas 3 seperti ini sudah dikasih kitab kuning sama ajukan. Sampai sekarang kitab itu masih ada dan dipakai ngawuruk santri saya. Tulisan-tulisan SD itu masih ada. Bahkan ayah mau kata-kata nanti tolong disampaikan. Jadi ayah kata-kata anu lucu. Merenang zaman kapungkur biasa supaya naon bahasa kasarnya cintamunya. Dah aya kertas tenempel dina kitab. Heureuyan zaman kapungkur. Pas dibuka teh semua tulisan-tulisan sejak SD masih ada. Berarti ilmu itu harus sering nulis. Adik-adik sekalian, tulis apa yang kita dengar dan baca apa yang kita tulis. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, hikmah daripada kita menuntut ilmu dengan adab, 1, akan mendapatkan pemahaman dan mendapatkan ilmu. Yang kedua, akan mudah mengamalkan ilmu. Tapi kalau kita
suul adab, hilang adab kepada guru-guru kita, maka akan hilang kebarokahan ilmu. Terakhir, punten juga kepada tutor, jangan gila dengan hormat murid. Sama, itu pun akan hilang kebarokahan ilmu. Jadi tutor jangan merasa sudah jadi tutor. Tetap harus bertawadhu. Orang yang berilmu makin tinggi ilmunya, makin bertawadhu. Kalau ada rasa sombong di dalam hati, maka tinta kotorlah kepada hati kita akan nempel. Akan sulit juga kita nambah hafalan kalau kita sudah merasa jadi tutor, sombong jadi tutor. Hati-hati, itu pun akan hilang keberkahan. Bersihkan hati dan pikiran kita, insya Allah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menyaksikan, Allah Maha Melihat, Allah Maha segala-galanya. Di sore hari ini kita berkumpul bersama-sama di Masjid Agung ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, silahkan duduknya yang rapi. Kita bermuhasabah di akhir kajian ini. 15 menit ke depan kita bermuhasabah bersama-sama. Silakan duduknya yang rapi. Anaknya jangan ada yang lari-lari, anaknya dipegang dulu. Pecinya dipakai yang rapi. Kalau peci disimpan di kaki itu dolim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu dolim. Kopiah itu tempatnya di mana? Di kepalanya. Yang bawa kopiah dipakai. Siap? Kita bermuhasabah, berdoa bersama-sama dan beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin sekalian, silakan duduknya yang rapi, pejamkan matanya dan tundukkan kepalanya. Mari bersama-sama kita beristighfar. Diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Silakan duduknya yang rapi, bersihkan hati, bersihkan pikiran. Hanya ada Allah dalam hati dan pikiran kita. Buang dulu sementara kehidupan alia dunia di luar sana. Kita sekarang ada di rumah Allah, di masjid ini. Semoga kita dicatat sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa, karena masjid itu adalah tempatnya orang yang beriman dan bertakwa. Dan bayangkanlah semua dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan sejak akil balik sampai saat ini. Berapa kalikah kita meninggalkan sholat? Berapa kalikah kita mengatakan, memarahi orang lain tanpa jelas dosanya? Berapa kalikah kita mengadu domba orang lain? Berapa kalikah kita membicarakan keburukan orang lain, menyebarluaskan aib orang lain? Bayangkan dosa kita terhadap kedua orang tua kita. Ibu kita yang mengandung kita 9 bulan lamanya. Terasa sakit ketika melahirkan, bahkan setengah mati melahirkan kita. Darah bercucuran. Begitu hebat perjuangan ibu kandung kita untuk melahirkan kita, menyusui kita, wa fisaluhu fi 'amain, 2 tahun menyusui kita. Sampai saat ini kita diurus oleh kedua orang tua kita. Sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita? Apakah masih kita merepotkan orang tua kita? Masih banyak permintaan kepada orang tua kita? Bayangkan juga ayahanda kita yang pergi pagi peras keringat banting tulang mencari sesuap nasi dan sepeser uang.
demi membahagiakan kita sebagai istri dan anaknya. Wahai saudaraku, bayangkan dosa kita, apakah di antara kita ada yang pernah melakukan zina? Alhamdulillah. Maksiat apapun yang pernah kita lakukan, maka siang hari ini marilah kita bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebanyak buih lautan pun dosa yang pernah kita lakukan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Pintu taubat Allah terbuka untuk siapapun yang ingin betul-betul kembali kepada Allah. Bisa jadi kenapa anak kita sulit diatur, sulit menghafal Al-Quran, sulit memahami ilmu, mendapatkan ilmu. Bisa jadi karena dosa kita sebagai orang tua, memberikan nafkah, membiayai anak kita dari jalan yang tidak halal, dari jalan yang subhat, dari jalan yang riba, dari jalan yang tidak jelas kehalalannya. Beristighfarlah wahai Bapak Ibu sekalian. Tidak ada artinya kita menitipkan anak kita kepada pendidikan pesantren, kepada sekolah, andai kata kita sebagai orang tua membiayainya dari harta yang tidak halal. Bisa jadi kenapa rumah tangga kita bahagia, rumah tangga kita tidak bahagia, karena bisa jadi rezeki kita tidak halal. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dosa apa yang pernah kita lakukan sehingga hati dan pikiran kita tidak tenang? Dosa apa yang pernah kita lakukan sehingga kita malas beribadah? Padahal setiap hari kita mendengarkan tausiah, tapi hati ini sangat berat untuk melaksanakan ibadah. Bisa jadi kita banyak dosa. Kenapa mata kita ketika kita membaca Al-Quran sangat berat mata ini untuk membaca Al-Quran, tetapi ketika kita melihat televisi, melihat sepak bola, melihat game 1 jam, 2 jam, 3 jam mata ini kuat, tapi saat membaca Al-Quran 1 halaman sudah berat sekali mata ini. Dosa apakah mata kita sehingga kita sulit untuk membaca Al-Quran? Kenapa hati ini sulit memahami Al-Quran, sulit memahami ilmu? Bisa jadi kotor hati kita. Marilah kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa maksiat kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa anak cucu kami ya Allah. Ampuni dosa suami istri kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami, bimbing keluarga kami ke jalan-Mu ya Allah. Selamatkan kami, selamatkan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, cukupi semua kebutuhan kami. Ya Allah, sehatkanlah badan kami. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk menghafal dan memahami Al-Quran. Mudahkanlah lisan kami dan hati kami menghafal Al-Quran. Mudahkanlah kami memahami Al-Quran. Mudahkanlah kami mengamalkan isi Al-Quran. Allahumma ij'alna ahlal Quran. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami ahlul Quran. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga-Mu ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami bersama Al-Quran. Ya Allah, wafatkanlah kami bersama Al-Quran. Ya Allah,
kumpulkanlah kami di surgamu bersama ahlul Quran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. Ya Allah, wafatkanlah kami husnul khatimah. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa kubur, selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, mudahkanlah kami masuk surga tanpa hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bersama-sama kita doakan kedua orang tua kita. Rabbi firli semuanya wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa orang tua kami. Ya Allah, sayangi orang tua kami, mudahkanlah urusannya ya Rabb, sehatkan badannya ya Rabb, wafatkanlah husnul khatimah ya Rabb. Jikalau ada di antara santri-santri yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesabaran, dan semoga orang tuanya tergolongkan ahli surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terakhir kita doakan guru-guru kita, tutor-tutor kita, semoga berkah ilmunya, berkah rumah tangganya, soleh-solehah anak-anaknya, dan tutor-tutor semoga diberikan kesehatan, meningkat hafalannya, berkah ilmunya, istiqomah mengamalkan ilmu dan ibadah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga muhasabah kita, taubat kita, doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, saya akan kasih hadiah bagi yang sudah hafal tamat khatam 30 juz ke depan. 2 orang itu ya, kasih hadiah buku. Jangan melihat hadiahnya tapi apresiasinya. Mana yang 2 orang? Ada Rina, ada Syabani. Silakan untuk maju.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ulangi dan lanjutkan. Baru selesai setoran tapi belum disimak 30 juz. Oh ya, maklum. Nanti ada tahapannya. Nah, jadi ada 7 tahap baru selesai 30 juz dan berhak mendapatkan menyandang gelar al-hafidh. Jadi baru khotamah jangan dulu menyimpan gelar hafidh, apalagi karak hafal an-naba sudah dikasih gelar al-hafidh. Bahkan kalau mau membersihkan hati dan menjaga hati, walaupun sudah khatam 30 juz tidak mesti ada gelar al-hafidh, karena itu bukan akademisi. Gelar al-hafidh itu harus kuat menjaga hati. Kurang-kurangnya bisa jadi sombong gara-gara aya gelar naon al-hafidh. Pasti tes bali kalau ini memang belum berhak mendapatkan gelar al-hafidh atau hafidhah. Kenapa? Karena belum dites 7 kali simak. Coba sekali lagi yang pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Surah apa, Bu? Al-Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Takbir. Kalau sudah napasnya habis jangan dipaksakan. Kalau ikut MTQ itu jadi mengambil napas di tengah-tengah kalimat. Kalau anak SD mah boleh Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan anak-anak SD, biasanya emak-emak hari Jumat yang pada asar, ibu-ibu diantos pengawasan ayeuna Bismillah. Jadi kalau sudah santri al-hufat tidak boleh ngambil napas di tengah-tengah. Kalau sudah hampir habis berhenti, diulang dari awal. Dari ayat-ayat kalimat-kalimat sebelumnya. Siap? Lanjut. Siapa namanya? Oh, ini siapa namanya? Raina kelas berapa? Kelas 2 SMK. Cita-citanya jadi apa? Masya Allah, cita-citanya ingin jadi hafidhah, jaminan surga, bisa mengajak 10-70 orang masuk surga. Masya Allah. Ada orang tuanya? Ibu, saya kalau waktunya masih ada.
Habisnya saya ingin nanya ibunya, lalu sudah kasih hadiah apa terhadap anaknya? Halo, ibu sudah punya jaminan tiket surga loh atas anak ibu yang sudah menjadi hafiz. Hadiah apa terbaik buat anak ibu? Doa itu yang mahal. Hadiah terbaik bagi anak adalah doa. Jangan sibuk mencari surga di luar sana. Umroh tiap tahun, sedekah tiap rumah yatim, saum Senin Kemis, tahajud 8 rakaat, duha 12 rakaat, baca Quran satu hari 1 juz. Andai kata tidak dapat doa dari orang tua, tidak ada. Jangan sibuk cari surga di luar sana, sesungguhnya surga ada di rumahmu. Doa orang tua adalah tiket masuk surga. Raina sudah punya hadiah terbaik buat orang tuanya adalah hafid 30 juz. Ibu pun harus bangga. Jangan mengharapkan dunia dari Raina. Ibu sudah punya jaminan surga. Amin. Masya Allah. Hadiah terbaik dari anak kepada orang tua bukan rumah mewah, bukan uang banyak, bukan titel tinggi, jabatan tinggi, tapi ketika anak kita sudah hafal 30 juz, mengajak bapak ibu masuk surga. Itu hadiah terbaik. Siapa yang ingin mengajak orang tuanya masuk surga, katakan saya. Katanya 200 orang, tapi kelihatannya baru 10 orang. Siapa yang cita-cita ingin mengajak orang tuanya masuk surga dengan jalan hafal Quran, katakan saya. Masya Allah. Mudah-mudahan dijawab Allah. Amin. Terakhir satu lagi tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Barang-barang satu lagi. Segerget yang tes. Bismillahirrahmanirrahim. Surahnya sudah tahu karena di awal surah. Wassafati saffa, fazakirati zajra, fattaliyati dhikra, inna ilahakum lawahid. Next. Sudah tahu surahnya? Belum ngajar. Oke, ini PR buat Ustaz menjawab. Ya, nanti buat tutor-tutornya PR ya. Nah, ini sudah selesai, tapi maklum baru selesai setor. Gini Bu, kalau anak kita sudah selesai setoran 30 juz, sudah dipastikan sudah membaca 30 juz. Kalau sudah setor, sudah pasti membaca. Apalagi nanti sudah khatam sampai 30 juz. Nah, ini PR buat kita semua yang sudah 30 juz, nanti ikuti proses sampai 7 tahap. Baru 1 tahap, baru setoran ya. Nanti tinggal 6 tahap lagi Bu. Doakan mudah-mudahan 2 insan ini, 2 akhwat ini menjadi hafidhah, menjadi cikal bakal al-hufad, menelurkan hafid dan hafidhah. Tentu atas dukungan semua pihak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan adik-adik sekalian dan adik-adiknya ini mudah-mudahan bisa mengejar ya seperti kakak-kakak yang di depan. Terima kasih. Dan ini hadiahnya, jangan melihat besar, jangan melihat hadiahnya, tapi atas apresiasi buku pedoman tilawah Al-Quran. Semoga manfaatnya kembali.
Ya, Pak Kades. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang benar, yang baiknya tentu dari agama, yang salahnya dari kebodohan saya sendiri, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita atas tausiah, motivasi dan muhasabahnya. Semoga apa yang